Nah, sekarang kita ngobrol halving ya. Halving itu jadi dia kayak contohnya misalkan saya langsung coba dulu ya. Jadi dia semacam apa mengambil gitu. Jadi mengambil ini kan customer ya, ID-nya lebih dari 5 gitu ya. Hmm. Tapi apa ya? Coba deh. Jadi dia nggak doublein sih, kayak nggak di double. Coba praktekin Mas. Coba Ini yang ini ada berarti data dummy nggak itu? ya nih ada customer kan saya lihat dulu customer. Nah, customer misalkan ada ini kan customer ID-nya ada 5. Nah, misalkan saya mau ID-nya misalkan 3 ya gitu ya. Hmm. Kok nggak nampil ya? Kon jadi jangan itu deh. Jadi Jadi dia langsung nampil di situ ya setelah di query tadi. oh iya Mas langsung nampil di Langsung sini nampil Mas. sini ya. Langsung nampil Bisa. sini. Tapi dia hanya seputar untuk melakukan select Mas. Kata saya Select tadi aja ya. kalau udah mau insert, mau update ya harus diperhatiin di sini komen yang mau eksekusinya Hmm. gitu. Jadi kalau select-select ini jangan lupa pakai where. Itu pun kalau udah data banyak ya Mas. Kalau Hmm. cuman ya seratusan mah ya boleh bebas lah. Apalagi itu data-data depth ya itu bebas aja. Saya mau happy pakai data dummy ini deh misalnya. Saya copy dulu. Itu bara 2 aja. Nah, misalnya ini kan ada tiga ya unit fresh ya. Unit freshnya nih saya gini. Ini count-nya nih kan. Oh, ini saya mau ganti ke ini deh ke supplier apa supplier atau apa ya? Produk ya ke produk. Saya mau ganti ke produk terus kolomnya itu unit fresh ya unit fresh produk. Nah ini kan harus harus diganti Mas. Kalau from-nya itu berarti from itu tabelnya kan. Nah, Hmm. kalau count itu kolomnya apa nih? Fresh, unit fresh ya. Fresh gitu ya. Fresh. Jadi lebih ke ya mau kemana aja sih bisa. Cuman ini saya lebih ke manipulasi ya. DML dulu ya. Jadi kayak insert, hapus, update gitu Mas di sini. Ini Kan tak ngurut nggak tadi Mas? Kita hmm, baru sampai mana nih? hmm? Ngurut ngurut. Ngurut ya? Tadi kan kita ngobrol dulu tadi. Nggak Ya, direkam tadi. Nah sekarang ya. direkam pakai ini. Terus saya ini dulu ya Mas unit fresh terus ininya saya mau ambil misalkan product name gitu misalnya product name di sini product name benar sih produk garis bawah name product name benar ya. Nah, ini kolomnya misalnya jadi ini udah dicampur-campur Mas. Dicampur tuh maksudnya kan ada grup by ada having ada count itu kan udah dicampur-campur ya. Nih, ini kalau kayak gini Mas ada salah gitu. Ini kan ada penjelasan nih. Ini kolom unit fresh tuh nggak ada gitu. Kan anau ya Hmm. anau kolom ini gitu kan. Dalam field list nggak ada gitu. Ya kita cek aja kolom ini unit fresh ini ada nggak di table apa produk ya. Unit fresh gitu. Nah ini fresh ini pakai nggak T pakai apa nggak pakai T. Nah, kayak gitu. Jadi eh, Grup besar kecilnya ngaruh itu ya? eh, bukan ngaruh sih itu nggak ada tadi Hmm. uni nah kayak gini kan produk produk saya yang pakai T deh produk ini pakai T Hmm. ya salah sih nah ini kurang gitu kata dia kurang apa nggak ada cek Hmm. ulang ini apa country nah ini country itu Sweet. ini nggak ada di kolom itu nggak ada country kan nah ada juga Ya. Unifresh kan tadi kan tadi saya ganti nggak produk apa nggak yang Hmm. sebelumnya pakai unit price aja si grup by-nya Hmm. bisa grup by itu yang ngelompokin gitu sih jadi dia tidak ada ya tidak tampil ya coba itu unit price lebih dari 3 ya unit price mana unit price ini bisa coba jangan 3 deh ini 2 aja atau 1 deh jadi dia batu bara mas dapatnya mas nanti gak mas maksudnya
Jadi dia akan ngambil data yang double, Mas. Lebih dari satu kan. Jadi lebih dari satu diambil sama dia tuh kayak gitu Mas, bahasanya. Hmm. Kan ini kan ada 3 nih, karena ini double 2 gitu, by ini ya. Kan kita Hmm. kalau mau ini dirubah aja, ini jangan jangan di grup dikeluarin dari datanya, bisa jadi 4-4 gitu ya. Nanti dia Hmm. dia kemungkinan besar tidak akan tampil gitu Mas tuh. Ya, Hmm. karena tidak sesuai dengan yang dia inginkan. Hmm. Itu. Oke, lanjut dulu ya. Nah, ini group by. Jadi memang ya ini tugas programming sih sebenarnya. Cuman ya sebagai admin ya kita harus tahu juga sih. Terus apa lagi ya? Select ya select tapi exist. Nah, kalau ini dicampur Mas, select tapi diselect lagi, ngerti nggak? Diselect, select lagi. Nah, ini kayak gini. Jadi dia akan memilih tapi di where. Nah, where-nya itu di where lagi gitu. Kayak Hmm. gitu. Jadi gini, jadi ada harus diperhatiinnya kalau main query gitu ya. Kalau main query itu harus diperhatiinnya tuh di kayak kolom-kolomnya ini gitu nih, kayak kutip ini eh kayak gini kan, ini ada query lagi kayak sub query-nya gitu. Ya mungkin karena ada alasan atau ada kebutuhan tertentu makanya dipakai where exists kayak gini gitu. Jadi Hmm. ini hanya contoh aja sih sebenarnya. Ini contoh aja kayak gini. Jadi bacanya tuh pilih gitu kan, pilih supplier name dari table supplier. Nah, tapi gitu harus, nah harus nih, harus berdasarkan yang saya pilih lagi. Nah, yang saya pilih di where lagi gitu. Nah, where-nya yang kurang dari 60.000. Jadi ini yang ada kayak gini Mas. Itu kalau yang pertama kan kayak gini aja ya, nih select aja udah. Nah, ini ada where lagi. Itu terus ini hampir sama juga sih bacaan. Select, nah insert. Nah kayak ini mah kalau ini melakukan insert tapi berdasarkan yang di select gitu. Melakukan insert tapi berdasarkan yang di select kayak gitu. Tapi ya harus sama ya antara kolomnya ini harus ini mungkin nanti ada kebutuhan seperti itu. Ini kok datanya ada damnya atau apa-apa ya perbaikinya oleh admin sih biasanya itu harus admin harus. Kalau programmernya nggak ngerjain, berarti ada sysadmin gitu. Nah, sysadmin harus paham juga kolomnya gitu. Saya mau milih nih, mau insert ke customer, tapi berdasarkan yang dipilihnya dari supplier gitu, contohnya gitu. Ini udah kalau ada kayak ini biasanya ini udah berhasil di insert gitu. Kan dia ke customer ya, ini ada baris baru. Nah, gini tuh kan ada 2 ya, ada 6 ya. Maksudnya ada 2 tuh ini supplier ini ada 2. Kayak gitu ya untuk ini. Nah, kalau ini kondisionalnya kayak gini nih, coba ya jalanin. Ada case nih. Kompleks Mas, kalau query ini ya segini mah masih cetek ya. Nanti Mas kalau wah udah yang di relasinya ada 6, 7, 8, 10 gitu ya. Ini baru kerepotan Mas. Nah, biasanya kalau udah mentok-mentok banget, kalau saya ya itu saya suka di codingan, nggak main di sini, nggak main tidak main di query kayak gini Mas. Kalau udah mentok banget. Karena ada if-nya kan harus tepat gitu. Biasanya ya biasanya Mas ya. Tergantung kebiasaan sih. Nggak, ini kenapa dia merah ya? Case, bener sih case-nya. Gitu ya. Mas Doni, Iya Mas. Oke, sekarang mungkin ini di like. Nah, like ini memilih ya, memilih kayak where, cuman dia lebih ke string sih gitu. Jadi misalkan kita tuh ingin apa namanya? Ingin memilih ya, ingin memilih barang atau ini deh yang ya barang ini apa tadi? Saya masuk sini deh biar untuk eksekusinya ini.
Ini misalkan customer ya, apa customer. Nah, dia dimilih customer ini. Nah, di customer ini saya mau ngambil apa tuh kolomnya customer name-nya. Nah, customer name tapi diawali yang misalkan A gitu ya. AB misalnya. Ini mesti pakai AB. Nah, ini bisa di akhir gitu ya kayak gini. Ini tanda kalau dibilang mah ini all gitu. Di apa yang di depannya AB dia tampilkan gitu. Nah, ada juga bisa main kayak gini misalnya. Dua-duanya berarti dia nyari di tengah ada AB, dia langsung tampilkan gitu. Kayak atau di akhir yang ujungnya AB misalnya dia tampilkan gitu. Kayak gitu ya. Nah, itu kalau misalkan di depan misalkan depannya A misalkan nanti keluar semua gitu. Dipakai tanda ini sih, tanda apa tuh? Kayak dolar atau apa ya itu? Dolar ya. Nah, kayak misalnya ini coba aja nanti eh, ABC gitu ya. Ini nanti ABC itu ketarik karena dia ini katanya AB AB ya ini saya kecilin deh DDD gitu ya. AB ya ini saya coba AB-nya kecil ya ketariknya ya ketarik jadi dia nggak berarti dia nggak nggak sensitif ya ini jadi yang kecil juga ketarik cuman yang awalnya AB gitu kan tadi juga ada yang lain kayak yang lain nggak ketarik kan yang awalnya AB aja ketarik kayak gitu. Nah sama juga wildcard ya tadi ada wildcardnya ini. Nah sekarang kalau eh, ini ya, jadi dia apa yang ada di kolom ini tampilkan gitu. Bukan apa ya, kolom kolom country ini dia isinya saya mau ngambil Jerman gitu ya, French sama UK gitu. Nah itu dia tampilkan gitu. Jadi selain ada tiga ini gitu, tiga tiga nama ini dia nggak ditampilkan gitu. Pakai ini ininya ya ini kayak gitu jadi ini sama aware juga apa aware ya teman pakein gitu nah ini ada between jadi between itu dia tampilkan gitu ya ini bahasanya gitu ya tampilkan dalam produk itu tapi gitu kan tapi eh, kolom price itu dia isinya harus yang 10 dan 20 gitu udah dia cari sendiri kayak gitu nah alias itu jadi kan biasa kadang-kadang temen-temen programming kadang-kadang dia bebas ya nama-nama itu. Oh gimana kalau mau standarin ya ada kesalahan gitu ya. Ada sama kesalahan tuh ada kemiripan lah atau apa gitu. Jadi harus pakai alias. Alias tuh pakai S gitu ya. Jadi gini misalkan ya. Gini ini coba aja dipraktikkan. Gini misalkan ya. Ini. Nah, jadi dia dia akan menampilkan eh, customer ID tapi jadi ID tuh jadi kolomnya depannya tuh lihat ini kan apa namanya harusnya mah kan sesuai kolomnya ya tapi dia ini kan nama kolomnya kan ID kan di sini customer ID ya tapi dia karena di alias jadi ID sama customer atau bisa bebas pakai apa aja aliasnya gitu cuman ya pasti harus berdekatan gitu ya gitu alias. Nah, sekarang join nih. Join itu ada beberapa ya yang sering itu paling yang ini lab join sering itu saya pakai. Jadi tergantung juga sih sebenarnya. Tapi yang sering itu lab join. Nah, join itu kan bisa dilihat dari ini udah jelas banget kan ya. Kalau inner join itu dia irisannya gitu. Kalau ini ya diambil yang kolom pertama, apa tabel pertama. Kalau right join ya seperti tabel keduanya yang diambil. Kalau cross berarti ya silang ya, dua-duanya tergantung pemilihan juga sih sebenarnya cross. Nah ini kayak gini ya. Jadi dia kalau join tuh dia ada from terus inner join di sini. Inner join kolom yang kedua nih ya, kolom ya ini kolom kedua on. Ini onnya apa?
kolom pertama sama dengan kolom kedua, tabel kedua gitu. Jadi ini tabel pertama kolomnya apa sama dengan tabel kedua kolomnya apa, samakan gitu kan, tampilkan gitu. Itu ya kayak where tapi di join dulu gitu. Kayak gitu. Nah, inner join pun sama, kalau konsep logiknya mah hampir sama kayak gitu, cuman di sini ada perbedaannya ya tadi pengambilannya itu. Oke, lap join ya, ini lap join paling umum tuh lap join sih. Jadi dia akan ngambil yang sisa dari ini. Dari yang pertama diutamakan, yang kedua diambil satu-satu. Tergantung nanti select-nya juga sih sebenarnya, select ini mengarah ke mana. Jadi ini bisa kan, ini kan ini ya, ini kan tabel ya, tabel pertama diambil ini, tabel kedua gitu. Bisa aja ini ya ini tabel kedua gitu. Atau mungkin semuanya coba aja ya. Semuanya bakal bisa sih sebenarnya. Tergantung select-nya tadi gitu. Maksud semuanya gimana? Ya udah Mas bintangin aja ini. Kayak gini. Gitu ya. Oh ya, semua diambil aja. Kan kita ininya tergantung select kata saya gitu, tergantung gitu ya. Jadi udah ambil semua, ya udah pakai bintang semua diambil. Ini kan tadi kita harus perhatiin kalau memang di produk sekebutuhannya lah bahasanya gitu. Oke, union itu sebenarnya shape join tadi udah ya, logiknya hampir-hampir sama ya. Cuman dia ada where-nya gitu sih. Jadi ada kayak shape join itu dia join tapi dia langsung di dalam ya, maksudnya satu di dalam tabel yang sama ya. Ini kan ada customer A, customer B, tapi dia pakai alias Mas, gitu. Bisa kayak gitu juga. Nah, kalau union ini kemiripan, misalnya tabel 1, tabel 2. Nah, gimana tabel 1, tabel 2 itu disatukan, ditampilkannya secara bersamaan. Union, Mas. Cuman syaratnya harus ada kemiripan juga kolom-kolomnya nanti. Jadi kalau misal di sini Mas ambil 5 kolom, di sini pun harus 5 kolom. Jadi kalau tidak salah, kalau akan gagal ketika yang ini ambilnya 2 kolom, ini 3 kolom, atau 4 kolomnya. Dia error si unionnya. Nah, gitu ya. Nah, kalau grup itu dia coba aja. Grup itu kayak semacam ngegrupin sih. Oh, misalnya di sini misalnya ya, misal mana ya di produk dia deh. Nah, ini grupnya produknya misalkan Unilever gitu ya. Apa grupnya Toyota misalnya, dia ngegrup by itu gitu. Dikelompokkan lah gitu. Gitu. Jadi grup by itu ya seperti itu gitu. Jadi kalau misal ada dua baris misalkan batu bara, nah dia eh, diambil gitu by grup batu bara gitu. Jadi kayak kayak bakal ini, coba deh saya biar lebih ini. Jadi dia tuh kayak semacam menghilangkan double sih sebenarnya, kalau nggak salah ya, dia menghilangkan double. Contoh misalkan gini ya, langsung saja aja dieksekusi di sini. Misalkan gini. Nah, kayak gini Mas. Ini yang diambil apa nih? Dia akan ID, menghitung ID, terus country-nya, ini saya buang aja nih Mas ya. Saya buang. Jadi misalkan ada Brazilnya, ini from table apa? From table customer ya. Saya coba manipulasi dulu customer ini. Nah, customer-nya itu misalnya ada country-nya tuh ada kan, nanti ada dua ya, not way itu ada dua. Nah, .w ada dua, ya kan? Tapi di sini ada satu. Jadi dihilangkan lah yang double-nya. Gitu Mas. Jadi grup bisa digunakan grup ya, grup by. Oke, itu grup grup by-nya.